Semoga malam ini menjadi suatu waktu yang indah bersama dengan Yesus. Let us bow our heads for prayer as we begin. Mari kita tunduk kepala sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Dear Heavenly Father, thank you so much for this gift. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk karunia ini. We thank you, God, for choosing to give us the opportunity to worship you. Terima kasih untuk memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. We understand, Lord, it is a great gift, a great opportunity that we know we don't deserve. Kami tahu bahwa ini adalah suatu karunia yang besar dan kasih karunia yang sebenarnya kami tidak layak untuk dapatkannya. And yet in faithful love, Lord, have you bestowed it upon us, and we just thank you very much for this gift. Dan kami sangat berterima kasih oleh karena berkat ini, terima kasih karena Engkau sudah memberikannya kepada kami. We want to thank you, God, for the gift of being able to see another day in Jesus. Terima kasih karena Engkau memberikan satu hari lagi kepada kami untuk belajar tentang Yesus. We thank you, God, for the religious freedom we have to still be able to worship like this. Terima kasih juga untuk kebebasan untuk beribadah seperti sekarang ini. As we come to your word again, Lord, we pray that you would please teach us the beauty of your word. Sementara kami berkumpul, tolong ajar kami Tuhan kebenaran-kebenaran yang indah. May your name continually be praised, O Lord. Semoga namamu terus ditinggikan. We give thee glory in Jesus' name. Kepadamu kami kembalikan segala kemuliaan di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Welcome again, friends. Welcome again. Selamat datang sekali lagi, saudara-saudara. We serve a very, very faithful Savior, friends. Kita mempunyai seorang juru selamat yang benar-benar setia. A Savior who has decided to be simply committed to his people. Seorang juru selamat yang betul-betul telah memutuskan untuk setia kepada umatnya. And we just want to take this time to just thank him for this very special opportunity. Dan saya hanya mau berterima kasih secara khusus pada saat Now, in our study so far, dalam pelajaran kita sejauh ini, the Lord has been teaching us some very good truths, and we thank him for that. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran yang baik, dan kita berterima kasih untuk itu. And if you've been following closely, we've come to the part where we've been studying and focusing a lot on the signs of the end. That's something that has been our focus. Dan kalau saudara memperhatikan, kita dalam pelajaran kita berfokus kepada tanda-tanda akhir zaman. We've studied together the abomination of desolation from Matthew 24. Kita telah mempelajari bersama-sama tentang pembinasa keji di Matius 24. We're hearing God's appeal, asking his people to be ready for his coming. Dan kita telah mendengarkan undangan Tuhan memohon umatnya untuk siap bagi kedatangannya. In that preparation, in the light of the abomination of desolation, we heard God's call to move out of the cities. Di dalam pelajaran tentang pembinasa keji, kita mendapatkan undangan untuk keluar dari kota. And then today's study is simply a review. Dan pelajaran pada saat ini adalah suatu pengulangan. Today's study is important because I don't think we review this enough. We know this, but I don't think we review the study enough. Pelajaran pada saat ini penting karena saya pikir kita tahu pelajaran yang akan kita pelajari ini, tapi kita belum betul-betul mereviewnya dengan cukup. And so it's going to be a simple, straightforward study, and I pray that God will really, really speak to your hearts. Jadi ini adalah satu pelajaran yang sederhana, yang
Uh, ya, saya berdoa supaya betul-betul Tuhan menjamah hati saudara-saudara. Have you ever imagined just launching into space? Apakah saudara pernah membayangkan berada di luar angkasa? You know, these launches, they sort of capture the imagination of mankind. Ya, kalau saudara lihat ini bisa menjadi apa yang merupakan imajinasi dari manusia. I remember for myself when I was very little and relatives would come from abroad, we would love going to the airport. Saya ingat waktu saya masih kecil, kalau ada saudara yang datang dari luar negeri, maka kami akan pergi ke airport dan saya menyukainya. Oh, I still remember, I guess, so vividly. There was an area in the airport where you could stand and you could see all the planes just standing on their different spots. It just was a very captivating sight. Dan kalau saudara ingat di airport ada satu tempat di mana kita bisa melihat semua pesawat yang ada, dan itu satu yang menyenangkan. A few years ago, friends, it was the re-entry of a space shuttle that really caught everyone's attention. Berapa tahun yang lalu ada pesawat ulang-alik yang betul-betul menarik perhatian semua orang. The astronauts from this space mission, they were returning back home to Earth. Dalam misi ulang-alik ini mereka sedang kembali ke atas bumi. It was a journey like many others. Many space shuttles had flown before. Jadi ini satu perjalanan yang biasa yang sudah dilakukan oleh banyak pesawat sebelumnya. But perhaps their landing back on Earth was taken for granted. Tapi seringkali mereka bisa mendarat tidak terlalu mendarat dengan baik, tidak terlalu dihargai. And then the unthinkable happened. Dan kemudian sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. The world was stunned and shocked. Dunia kaget dan terkejut. 7 people, their lives were just taken out in a moment. 7 orang binasa dalam sekejap. As people looked into the sky and images showed how the space shuttle just broke up on re-entry. Sementara mereka masih ada di angkasa, diperlihatkan bagaimana pesawat ini hancur. But tonight, friends, we're here to talk about a journey that will not end in disaster. Tapi malam ini, saudara-saudara, kita akan mempelajari suatu perjalanan yang tidak akan berakhir dengan malapetaka. A journey that will not only begin well, it will also end well. Suatu perjalanan yang bukan saja dimulai dengan baik, tapi juga akan berakhir dengan baik. And the simple reason is because our commander is going to get us home. Alasannya adalah karena pemimpin kita akan membawa kita pulang. Oh, friends, trust me, you've never been on a journey like this ever before. Dan saudara-saudara, kita tidak akan pernah mengalami perjalanan seperti ini. You see, friends, it will be an experience to take off into the sky without any airplanes and to fly by the nearest moon that we have. Dan ini suatu pengalaman ya, saudara-saudara, tanpa perlu pesawat ulang-alik kita akan terbang ke angkasa. But we'll be flying even not just past the moon, we'll fly even past the sun. Kita bukan saja akan melewati bulan, tapi kita juga akan melewati matahari. And for those of you who like numbers, the sun is 93 million miles away from Earth. Bagi saudara-saudara yang menyukai statistik, matahari itu adalah 93 juta miles dari bumi. It will be a journey that will take us past the planets Mercury, Jupiter, Saturn. Ini suatu perjalanan yang akan melewati planet-planet Mars, Jupiter, Saturnus. It will be a journey that will take us higher and higher still, even past the nebula.
Dan ini satu perjalanan yang akan membawa kita bahkan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, melewati bahkan nebula. It will take us even past the open space in Orion. Dan bahkan melewati satu ruangan terbuka di Orion. God is going to take us home. Tuhan akan membawa kita pulang. A journey like no other, and especially a journey that will not end in disaster. Suatu perjalanan yang tidak akan berakhir dengan malapetaka. It's a truth God wants us to remember. Satu kebenaran yang Tuhan mau kita ingat. It will be a great scientific marvel because the second coming of Christ will accomplish what no scientist has dreamed possible. Ini adalah satu peristiwa yang tidak ada para ilmuwan pikirkan dapat terjadi. How is God going to do it? Bagaimana Tuhan akan melakukan itu? Well, what's beautiful is that his plan is clearly revealed in his word. Yang merupakan satu yang indah adalah bahwa rencananya dinyatakan di dalam firman-Nya. You see, friends, there's a very simple principle we should follow when studying God's word. Saudara-saudara, ada prinsip yang harus kita ikuti ketika kita mempelajari firman Tuhan. The principle simply says, if it's in the Bible, I will believe it. If it disagrees with the Bible, it's not for me. Prinsip ini menyatakan kalau kita ini ada di dalam Alkitab, kita harus percaya. Kalau tidak, tidak. And I think that that's a simple principle, isn't it? Dan saya percaya bahwa ini prinsip yang sederhana untuk diikuti. If it's in the Bible, it deserves to be heard. Kalau ini di dalam Alkitab, ini pantas untuk dipelajari. If it's not in the Word, it doesn't deserve to be heard. Kalau tidak ada di dalam Alkitab, tidak perlu untuk didengarkan. Now, when coming to the Bible, especially the prophetic section, we find almost like the mountain peak of the prophecies of the Bible, they especially come to us in the book of Revelation. Dan ketika itu ditemukan, ya, ini seperti nubuatan ini seperti sesuatu puncaknya di dalam Alkitab. And perhaps one of the most beautiful prophecies is the prophecy about the second coming of Jesus Christ. Dan salah satu nubuatan yang sangat indah adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. And Revelation would be a good book to study about that. Dan Wahyu adalah buku yang baik untuk kita pelajari. Because obviously, friends, the book of Revelation, the central theme of that book is Jesus. Karena pada kenyataannya tema utama dari buku Wahyu itu adalah Yesus. Not the dragon, not the beast, but Jesus. So simple. Bukan naga itu, bukan binatang itu, tapi Yesus. And these prophecies, they also speak to us about the return of Jesus Christ. Dan nubuatan ini juga berbicara tentang kedatangan Yesus. In fact, let's go study Revelation 14 and verse 14. Mari kita buka Wahyu 14 ayat 14. Wahyu 14 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. We continue to read, the verse goes on to say, he's had on his head a golden crown, his hand a sharp sickle. Kita membaca dari ayat ini bahwa di atas kepalanya ada sebuah mahkota emas dan sebilah sabit tajam di tangannya. When you see the picture of the return of Jesus Christ, it shows us Jesus coming with a crown on his head. Ketika diperlihatkan gambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita melihat bahwa di atas kepalanya ada mahkota emas.
In other words, it simply means he's coming back as King of Kings and Lord of Lords, as the Bible had prophesied. Dan ini artinya bahwa dia akan datang kembali sebagai raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, sebagaimana yang dinubuatkan dalam Alkitab. If you catch this, there's nothing silent or secret about his return. Kalau saudara perhatikan bahwa tidak ada rahasia maupun tidak didengar ketika dia datang. In a beautiful contrast, we see his first coming where he came silently as a baby in Bethlehem's manger. Dan sebaliknya dikontraskan dengan kedatangan pertama ketika dia datang dengan diam-diam sebagai seorang bayi. Very few knew he was coming. Sangat sedikit yang tahu bahwa dia datang. So it's very silent, sort of secret, but in the second coming, the book of Revelation paints a completely different picture, friends. Dengan kata lain, dia datang secara diam-diam dalam tapi kedatangan kedua sangat berbeda. Now he's shown coming with a crown of gold on his head. Sekarang dia datang dengan mahkota emas di atas kepalanya. There's nothing quiet about that, friends. Dan tidak diam-diam, saudara. A sickle in his hand, coming to reap the harvest of the earth. Dan ada sabit tajam di tangannya sebagai gambaran dia akan menuai. In fact, I don't remember reading any verse on the second coming of God which is not filled with power and glory. Bahkan saya tidak ingat gambaran tentang kedatangan kedua kali yang tidak dipenuhi dengan kemuliaan dan kekuasaan. For example, look at Revelation 19:11. Sebagai contoh, mari kita lihat Wahyu 19 ayat 11. Notice what the Bible says. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Notice we're told also in verse 14, if you read. Dan perhatikan kepada kita di dalam ayat 14, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Someone asked the question, why does the Bible picture Jesus coming on a white horse? Saya mau bertanya, kenapa Alkitab menggambarkan Yesus datang dia dengan kuda putih? What is that supposed to mean? Apa itu artinya? We know that the color white is a symbol of purity, of victory, of triumph. Kita tahu bahwa warna putih adalah simbol dari kemurnian, kemenangan, dan kemenangan. Sorry. All right. So when we see Jesus coming on a white horse, jadi ketika kita melihat Yesus datang dengan kuda putih, he's revealed as one coming as a victorious general. Ini digambarkan bahwa kedatangannya sebagai seorang jenderal yang menang. He's shown as one who's coming to defeat all the forces of evil. Dia digambarkan sebagai seorang yang datang dan mengalahkan semua kekuasaan dari kejahatan. Notice these beautiful details that are given to us about the coming of Jesus. Perhatikan keindahan tentang kebenaran ini. That he's returning with power and with triumph. Bahwa dia akan kembali dengan kekuasaan dan kemenangan. Then in Revelation 11 verse 15, kemudian di dalam Wahyu 11 ayatnya yang ke-15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. praise God, he will reign forever. Puji Tuhan karena dia akan memerintah selama-lamanya. The Bible tells us, friends, that when Jesus comes, the great controversy will end. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus datang, maka pertentangan besar akan berakhir.
we recognize that his coming is then no mysterious event. Kita mempelajari bahwa kedatangannya bukanlah satu peristiwa yang diam-diam. He's coming to reign over the entire universe. Dia akan berkuasa, memerintah atas seluruh alam semesta. Now, like I said, this is simply a review. So we want to ask the question, what does the Bible tell us about how Jesus will come back the second time, and how can I know that I will be ready when he comes? Seperti yang sudah kita katakan tadi, bahwa ini hanyalah suatu pengulangan, dan bagaimana dia akan datang pada kali yang kedua, dan bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah siap ketika dia datang. What a blessing it is to know that the Bible gives us clear answers for these questions. Dan adalah satu berkat bahwa Alkitab memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. We've actually covered some of the deceptions God said to be careful of. Kita sudah mempelajari mengenai penyesatan yang akan terjadi. We've studied Jesus warn us about the signs that will be fulfilled before his coming. Kita juga sudah mempelajari mengenai tanda-tanda yang akan digenapi sebelum kedatangannya. Here's another one that Jesus says in Luke 17:23. Dan ini ada tanda yang terdapat di dalam Lukas 17 ayat 23. Lukas 17 ayat 23, dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. In other words, what Jesus is saying is, somebody says that Jesus has come secretly to only a selected few people, that he's appearing only in some place somewhere on earth. Dengan kata lain, bahwa Yesus akan datang secara rahasia hanya kepada beberapa orang di beberapa tempat di atas dunia ini. Jesus says we can surely know that what they're claiming is false. Yesus mengatakan bahwa kita bisa yakin apa yang mereka katakan itu adalah tidak benar. He clearly says, do not go after them, don't believe them. Dengan jelas dia mengatakan, jangan pergi, jangan percaya kepada mereka. Because he says, as the lightning that flashes out of one part under heaven shines to the other part under heaven, so also the Son of Man will be in his day. Karena dia mengatakan di dalam ayat 24, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. We are informed that Jesus will not show up in a television show and everyone will be able to see. Kepada kita dikatakan bahwa Yesus tidak akan tampil di dalam suatu acara televisi supaya semua orang bisa lihat. He will not hold up his hand saying, oh look, see the nail prints, I'm the Messiah. Dan dia tidak akan mengatakan, lihat tangan saya ya, dengan bekas pakunya. Jesus himself says that his coming is going to be like the lightning. Yesus sendiri mengatakan bahwa kedatangannya akan seperti kilat. Another great detail that we receive from this is that Christ is coming down from above. He's not rising up from below. Salah satu tanda yang berikut adalah bahwa dikatakan Yesus datang dari atas, turun ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Someone says, is it really important to know all of this? Ada yang mengatakan, apakah penting untuk mengetahui semua hal-hal ini? I love Jesus. Isn't that enough? Saya mencintai Yesus, bukankah itu sudah cukup? Friends, there's a reason why the Bible calls the devil the great deceiver, the father of lies. Saudara-saudara, ada alasan kenapa Alkitab menyebutkan setan itu penyesat dan bapa segala pembohong. If we love Jesus, we should be studying to understand the coming of the Lord. Kalau kita mengasihi Yesus, kita harus mempelajari dan memahami kedatangannya. Now, again, like I said, I'm simply reviewing with you. We've covered the signs. We're now studying the event of the second coming of Jesus. This will prepare us for some upcoming studies by God's grace. Sebagaimana yang saya katakan, kita hanya mengulangi, kita sedang mempelajari sekarang kedatangannya, kita sudah mempelajari tanda-tandanya, sekarang kita
mempelajari kedatangannya yang akan mempersiapkan kita bagi kedatangan. Right, so let's review a few truths we know from the Bible. The first one is that the coming of Christ will be a very literal event, a real event. Mari kita ulangi kebenaran yang kita sudah ketahui. Yang pertama ini adalah kedatangan Yesus adalah satu peristiwa yang terjadi secara harafiah. Acts chapter 1 verse 11 gives us more detail into that. Kisah 1 ayat 11 memberikan keterangan lebih dalam hal ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. We see that as Jesus ascends into the heavens, gravity is not able to hold him down. Kita melihat bahwa sementara Yesus terangkat, maka daya gravitas tidak bisa membuat dia jatuh. And as the disciples look at him, they are told, this same Jesus will come back in like manner. Dan sementara Yesus terangkat kepada murid-murid dikatakan, hai orang-orang Galilea, ya Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Which tells us something very important, that a real Christ ascended and a real Christ will descend. Dan ini mengatakan kepada kita satu kebenaran yang sangat penting. Kristus yang sesungguhnya terangkat dan Kristus yang sesungguhnya akan turun. The Jesus who healed the sick, the real Jesus. Yesus yang menyembuhkan orang sakit, Yesus yang sesungguhnya. He is going to return. Dia akan datang kembali. We're also told that this coming will be a very visible event. Kepada kita dikatakan juga bahwa kedatangannya itu adalah satu peristiwa yang terlihat. So you see, his ascension was visible, and the angel said, in like manner he will return. Bagaimana dia terangkat adalah satu peristiwa yang nyata, yang sesungguhnya. Malaikat itu mengatakan bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. So if his ascension was a visible event, his return also will be a visible event. Jadi kenaikannya adalah satu peristiwa yang nyata yang terlihat, maka kedatangannya pun adalah satu peristiwa yang akan terlihat. In fact, the book of Revelation tells us in Revelation 1:7, dalam Wahyu 1 ayat 7, buku Wahyu mengatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. the Bible tells us, friends, every eye will see him. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Emphasizing the fact that this is not some secret alone event. Menekankan bahwa ini bukan satu peristiwa diam-diam atau rahasia. A literal event, a visible event. Satu peristiwa harafiah yang terlihat. The Bible also tells us that his coming is going to be a very audible event. Alkitab juga mengatakan bahwa kedatangannya adalah satu peristiwa yang terdengar. We read in 1 Thessalonians 4. Kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Satu Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. We are told that Jesus' real return, the real Christ returns. Kepada kita dikatakan Yesus yang sesungguhnya akan datang dalam kedatangan yang Every eye will see him. Setiap mata akan melihat dia. And we're told that with the voice of the archangel, the dead in Christ shall rise. Dan kepada kita dikatakan dengan suara dari penghulu malaikat, maka orang yang mati dalam Kristus akan bangkit.
Not only will every eye hear him, every ear will hear him also. Not every eye is seeing, but every ear will hear him also. Bukan hanya setiap mata akan memandang, tapi setiap telinga juga akan mendengar. This offers a lot of hope to many people. Ini memberikan pengharapan kepada banyak orang. I think we've all been familiar with death. Saya yakin semua kita telah mengalami kematian. At some point in your life, perhaps you've had the opportunity or the time to carry someone's coffin. Mungkin dalam hidup saudara pernah untuk mengangkat peti jenazah dari seseorang. Someone's life that you saw just slip away. Kehidupan seseorang yang binasa begitu saja. What a comfort to know that those who die in Christ will be resurrected in Christ. Adalah satu pengharapan mengetahui bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Isn't it beautiful? The text says that with the voice of the archangel, with the trump of God, with the trumpet of God. Ini adalah sesuatu yang indah. Ayat itu mengatakan pada waktu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. It's the trumpet of victory, friends. It's the trumpet of victory over death. Ini adalah sangkakala yang penuh kemenangan atas kematian. And we're told that when that happens, the dead in Christ shall rise first. Dan kepada kita dikatakan ketika itu terjadi, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. I don't know, friends, but can you imagine our loved ones who've rested in the Lord coming out of the graves? Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi bisakah kita membayangkan orang-orang kekasih kita akan bangkit yang mati dalam Kristus? When I think of dead loved ones coming back to life at his coming, I guess I think of my grandparents, wonderful, wonderful people. Membayangkan orang-orang yang telah mati dalam Kristus untuk dibangkitkan, saya jadi teringat opa dan oma saya, orang-orang yang luar biasa. I'm now thinking of my great-grandparents, who I just recently learned more about. What a privilege it will be to see them. Juga kakek nenek buyut saya yang baru saja saya lebih lagi mempelajari tentang mereka baru-baru ini. The Bible tells us in 1 Thessalonians 4:17. Alkitab mengatakan selanjutnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Now it says we will be caught up together with them. Kita mengatakan bahwa kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. And the question to be asked is, caught up with who? Pertanyaannya, diangkat bersama-sama dengan siapa? The answer is we are going to be caught up with the righteous dead who are resurrected at the coming of Jesus. Jawabannya adalah kita akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang benar yang telah dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. The righteous dead who have been sleeping in their graves. Orang-orang benar yang tidur di dalam kuburan mereka. We shall be caught up with them and shall ever be with the Lord. Kita akan bertemu bersama-sama mereka dan akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. I don't know, friends. I think these words look so simple to us that we don't take time to really reflect upon them. Saya merasa bahwa kebenaran-kebenaran ini begitu sederhana bagi kita dan kita kurang mengambil waktu untuk betul-betul merenungkan firman ini. If you prayerfully look at this text, it's revealing to us the heart of God. Kalau kita perhatikan dengan penuh doa ayat-ayat ini betul-betul menyatakan hatinya Tuhan. That Jesus is not coming for a temporary visit. He's coming so that we can
eternally be with him. He's coming to take us to be with him forever. Dia tidak datang untuk beberapa saat saja, tapi dia datang untuk mengambil kita, menjemput kita untuk hidup selama-lamanya bersama dengan dia. Notice he's not coming to live on earth at this time. That's not what he's coming for. Perhatikan bahwa dia tidak datang untuk hidup di atas dunia ini. Bukan itu maksud kedatangan. And notice we're not meeting him on earth. We are caught up with him in the air. Dan perhatikan bahwa kita tidak bertemu dengan dia di atas bumi ini. Tapi kita akan bertemu dengan dia di angkasa. Again, Jesus is warning, if they say, look, he's in the desert, do not go. Perhatikan amaran Tuhan Yesus. Kalau mereka mengatakan dia ada di padang gurun, jangan pergi. God's word is so clear, friends. Firman Tuhan sangat jelas, saudara-saudara. We're also told that Christ's coming will be a glorious event. Kepada kita dikatakan juga bahwa kedatangan Yesus adalah satu peristiwa yang penuh kemuliaan. We already read the text, lightning as it comes from the east to the west. That's how the coming of Jesus will be. Kita sudah membaca ayatnya bahwa kedatangannya seperti kilat dari timur ke barat. We're studying, friends, that the real Christ is going to come in the sky. Dan kita juga mempelajari bahwa Kristus yang sesungguhnya akan datang di angkasa. A real Christ is coming to resurrect the dead. Kristus yang sesungguhnya akan datang untuk membangkitkan orang mati. A real Christ is coming, friends, when he will take up all his saints and take us through that journey we spoke of, past the moon, past the sun, past the stars, to the throne room of the universe. Satu perjalanan yang akan kita alami melewati bulan, melewati matahari, melewati bintang-bintang. We're also told in Matthew 24:30. Kepada kita dikatakan juga di dalam Matius 24 ayat 30. Nggak usah nanti aku bayar lah kau lagi 2 juta buat transfer dah. Ngeringanin beban, biarin. Rezeki mah ada aja, biarin. Ya gangguan ini kayaknya. Ron, just continue. Yes, Pastor. Okay, all right. So Matthew 24:30, Pastor, if you can read that, please. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Now we're reading also that as he appears in the sky to all the tribes of the earth, kepada kita dikatakan bahwa dia akan tampak di langit kepada semua bangsa di bumi. we studied already that every eye will see him. Kita juga sudah mempelajari bahwa setiap mata akan memandang dia. Which tells us not only believers will see him when he comes. Kepada kita dikatakan bukan hanya orang yang percaya yang akan melihat dia ketika dia datang. We're told that at the second time, every eye sees him. Pada saat kedatangan yang kedua, semua mata akan memandangnya. Every ear hears him. Dan setiap telinga akan mendengarnya. And we know, friends, that at the coming of Jesus, there will only be 2 classes of people. Dan kita tahu, saudara-saudara, bahwa pada kedatangan Yesus yang kedua hanya akan ada 2 kelompok orang. The saved and the unsaved. Orang yang selamat dan yang tidak selamat. There will be no second chance after Christ comes. Tidak akan ada kesempatan kedua sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali. And hence we see them in a state of mourning. Dan kita ini melihat sebagai suatu amaran. We are told in Matthew 24:30, dikatakan kepada kita di dalam Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Notice the phrase again, they will see. Perhatikan bahwa frase di sini mengatakan bahwa mereka akan melihat. Even the wicked, they're able to see the coming of the Lord. Bahkan orang yang jahat akan bisa melihat kedatangan Tuhan. And they will mourn because they have wasted every opportunity Dan to mereka come to the akan Lord. meratap karena mereka telah menyia-nyiakan setiap kesempatan. The Bible also tells us another truth, that this coming of Christ will be a very climactic event. Alkitab juga mengatakan bahwa kedatangan Yesus akan menjadi sesuatu peristiwa puncak. An event that is a final event. Dan menjadi peristiwa akhir. From the word climactic, one of like the final events, the conclusion. Dari kata klimaks, ini adalah akhir atau ya dari setiap peristiwa. So we know his coming is literal. Jadi kita tahu kedatangannya itu adalah harfiah. It's visible. Dan terlihat. It's audible. Dan terdengar. And it's filled with glory. Dan dipenuhi dengan kemuliaan. We're also studying that it will be a climactic event. Dan kita juga mempelajari bahwa itu akan menjadi suatu peristiwa klimaks. Let's go to 1 Corinthians 15 to read more. Mari kita baca 1 Korintus 15 untuk lebih lagi mendalami. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. That's powerful. Luar biasa. At his coming, the corruptible will put on incorruption. Yang dapat mati akan dirubah menjadi tidak dapat mati. The mortal is putting on immortality. Yang dapat binasa akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Can you imagine it, friends? Dapatkah saudara membayangkan A scene where you see so many loved ones coming out of the graves? Saudara akan melihat kekasih-kekasih saudara begitu banyaknya keluar dari kuburan. 10,000 times 10,000s of angels. Beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat. No one will be blind, no one will be deaf, no one sick, no COVID. It's amazing. Tidak akan ada yang buta, tidak akan ada yang tuli, dan tidak ada COVID. Luar biasa. It's going to be an amazing experience, friends. Ini akan menjadi suatu pengalaman yang luar biasa, saudara-saudara. Truly, we will be able to say, "Great and marvelous are your works, Lord God Almighty." Kita sungguh-sungguh bisa menyatakan besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan yang Maha Kuasa. We will be able to tell him, "Just and true are your ways, O King of the saints." Kita bisa mengatakan kepadanya bahwa benar dan adil semua jalan-jalanmu, oh Raja segala raja. I know that will be the cry of hearts. As can you imagine parents united with their children? It's going to be a beautiful scene. Bisakah saudara bayangkan bagaimana orang-orang tua akan berjumpa lagi dengan anak-anak mereka? Suatu pemandangan yang luar biasa. Isaiah 25 pictures that scene. Dalam Yesaya 25 digambarkan peristiwa ini. Yesaya 25 ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan.
Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Listen to the words of the righteous. Perhatikan dari kata-kata dari orang-orang yang benar. We have waited for him. Kita telah menanti-nantikan. We do not allow life to discourage us. Kita tidak boleh mengizinkan kehidupan melemahkan kita. We waited for him. We did not give up. Kita menunggu kedatangannya dan kita tidak menyerah. We did not accept the false Christ. We accepted the true Christ. Kita tidak menerima Mesias palsu, tapi Mesias yang asli. And now he is come, and we are glad and rejoice in his salvation. Sekarang dia telah datang, kami bersorak-sorak dan bersukacita. Well, Paul puts it a very striking truth to that experience. Dan ini juga digambarkan di dalam 2 Korintus ayat 2. Paul says, in the light of the coming of the Lord, Paulus mengatakan di dalam konteks kedatangan Yesus yang kedua ini, he says, now is the time. dia mengatakan bahwa sekaranglah waktunya. Now is the day of salvation, not an hour later, not tomorrow, but now, right now is the time. Bukan nanti, tapi inilah hari penyelamatan itu. What Paul is trying to say is that our eternal destiny is being decided by the choices we're making right now, today. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Paulus adalah bahwa nasib kekekalan kita ditentukan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Look around you, friends. Everything that's happening reveals to us the coming of Jesus is very, very near now. Lihat di sekeliling saudara, segala sesuatu yang terjadi menyatakan bahwa kedatangan Yesus sudah begitu dekat. Every decision we're making is a revelation of where we are with the Lord. Setiap keputusan yang kita buat menentukan kita punya nasib kekekalan. We better make up our minds today, not tomorrow, right now. Lebih baik kita ambil keputusan sekarang, bukan besok. Well, let's review. Mari kita ulangi. What happens when Jesus comes? Apa yang terjadi ketika Yesus datang? We find that there's going to be a seismic upheavals, earthquakes, and mountains and islands moved out of their places. Kita menemukan ada gempa bumi yang meningkat, ya. We also study that the righteous dead are going to be raised. Kita juga mempelajari bahwa orang-orang benar akan dibangkitkan. The righteous who are living, we know they're going to be transformed, changed. Orang-orang benar yang hidup akan diubahkan. We know they will receive immortality. Kita tahu mereka akan mendapatkan kekekalan. The wicked who are living, they will see and they will mourn, they will be destroyed. Orang-orang jahat yang hidup, mereka akan meratap, mereka akan mati. In the book of Revelation, we hear them crying out, rocks and mountains fall on us. Di dalam buku Wahyu kita mendapatkan bahwa mereka berteriak kepada gunung batu untuk jatuh menimpa mereka. While the wicked are saying that, the righteous are welcoming Christ. Sementara yang jahat mengatakan hal itu, orang-orang benar sedang menyambut kedatangan Yesus. And as a result, the righteous go to heaven with Jesus. Dan sebagai hasilnya, orang-orang benar akan pergi ke surga bersama dengan Yesus. But someone says, oh, I think, brother, you missed the point that the Bible says Jesus is coming as a thief. Mungkin ada seseorang yang mengatakan, saudara, engkau tidak memahami satu hal, yaitu Yesus datang sebagai pencuri. Someone says, brother, what about that secret rapture we've been hearing? Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana dengan pengangkatan rahasia yang kita telah dengarkan? And Jesus clarifies it for us, Matthew 24:36. Yesus
perjelas tentang hal ini buat kita di dalam Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Now, he says no one knows, not even the angels. Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang tahu, malaikat-malaikat juga tidak. Let's go to verse 43. Mari kita baca sekarang ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Now, if you read verse 43 carefully, kalau saudara baca ayat 43 dengan seksama, it says, if the master knew, dikatakan kalau tuan rumah tahu, it says if he knew what hour the thief would come. Dikatakan jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, then he would have been alert and would not have allowed his house to be broken into. Sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. The question to be asked is this text revealing the manner of the coming of Jesus, or is it revealing the time of the coming of Jesus? Pertanyaannya adalah, apakah ini menyatakan cara kedatangannya atau menyatakan waktu kedatangannya? The text is clear because it's speaking about the time, not the manner of Christ coming. Ayat ini jelas bahwa ayat ini berbicara mengenai waktunya, bukan cara kedatangannya. It's clear from the text itself. It says, if the master knew what hour, referring to time, if he knew what time the thief would come, he would be prepared. Ini jelas dari ayatnya karena dikatakan, jikalau tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. So we see when the Bible talks about a thief, it is talking about the time he's coming, not the manner he's coming. Jadi sangat jelas ketika Alkitab mengatakan mengenai kedatangan Yesus sebagai pencuri, itu berbicara mengenai waktu kedatangannya, bukan cara kedatangannya. Because Jesus is not coming to rob you of your possessions, no. Karena Yesus tidak datang untuk merampok milik saudara. He will come when we least expect it. Dia akan datang pada saat yang tidak kita duga. When the world will not expect it. Ketika dunia tidak mengetahuinya. And we will see, and the Bible is telling us again and again, every eye will see him and they'll be shocked. Dan Alkitab sekali lagi mengatakan bahwa semua mata akan memandang dan mereka kaget. Nowhere in the Bible are we hearing his secret coming. It's an open coming. Tidak akan ada yang mendengar kedatangannya diam-diam, tapi semua akan mendengar kedatangannya. Now, similarly, Jesus warns his disciples, you also should be ready. Yesus juga memperingatkan murid-muridnya dengan cara yang sama bahwa kamu juga harus siap. He says, because I will come at an hour, at a time when you do not expect. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Very important, Jesus' own words. Sangat penting. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri. 2 Peter 3 verse 10. 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. When is all of this happening? Kapankah ini akan terjadi? When is the earth getting burned up? Ketika bumi ini akan dibakar. It is happening when Jesus comes. Ini terjadi ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Friends, the Bible is revealing to us that the second coming is a surprise to those who are unprepared. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa kedatangan kedua adalah suatu
kejutan bagi mereka yang tidak siap. Those who are prepared, they're looking at the signs. So his coming, although they do not know when exactly, but when he comes, they're not surprised. Oh, we didn't know you were coming. They're expecting his return. Bagi orang-orang yang mempelajari tanda-tanda kedatangannya, mereka tidak akan terkejut waktu dia datang. Well, someone else says, okay, but what about the expression when the Bible says one is taken and the other is left? Mungkin ada lagi yang mengatakan bagaimana dengan ekspresi seorang diambil, seorang dibiarkan. Well, brother, look in Luke 17, for instance. Mari kita buka di dalam Lukas 17 ayat 36 sebagai contoh. Lukas 17 ayat 36. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Now here it says two men will be in the field. Di ayat ini dikatakan dua orang ada di ladang. One is taken, one is left. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Now listen carefully. Sekarang perhatikan dengan seksama. Does the text say that the one taken or left is taken alive or left alive? Does the text specify that? Apakah yang ayat ini mengatakan yang dibawa itu yang lain akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan? This is an important thing to understand. Ini adalah satu hal yang penting untuk dipahami. Well, let's take a look at Luke 17, same chapter. Mari kita lihat di dalam pasal yang sama. And Jesus is speaking about the days of Noah. Dan Yesus berbicara mengenai zaman Nuh. To better understand this, come with me to the book of Matthew 24. Let's go there. Untuk memahami ini dengan lebih baik, mari kita buka Matius 24. And in Matthew 24, let's start reading from verse 37. Pastor, if you could read verse 37, Matthew 24:37. Mari kita buka Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. All right. Now, speaking about the days of Noah, berbicara mengenai zaman Nuh, we are told, let's read verse 38, Pastor. Mari kita baca ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Now, if you read carefully, it's talking about the people who were eating, drinking, marrying. They were busy in their daily lives. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ini berbicara mengenai orang yang makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka. And then verse 39 says, and they knew not until the flood came. Dan ayat 39 mengatakan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Now, who did not know when the flood came? Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak tahu ketika air bah itu datang? The people of verse 38 who were busy in their daily lives. Busy. Yaitu orang-orang yang di dalam ayat 38 sibuk dengan kehidupan mereka. Verse 39 says that the flood came and took them all away. Ayat 39 mengatakan bahwa air bah itu datang dan membinasakan mereka semua. Now wait a minute. And then verse 40 says they shall be two in the field. Dan kemudian ayat 40 mengatakan akan ada dua orang di ladang. One is taken, one is left. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. But wait a minute, pay attention. Tunggu dulu, perhatikan dengan seksama. In verse 39, who was taken away? Di dalam ayat 39, siapa yang lenyap? Are you understanding what I'm saying? Saudara memahami apa yang saya katakan? In Matthew 24:39, it is the wicked, the unprepared, who were taken away by the destructive judgment of God. Di dalam Matius 24 ayat 39, yang tidak siap itu akan dilenyapkan oleh the ones that were left, they were left safe in the ark. Dan Nuh dibiarkan aman di dalam bahtera.
So when we say, "Oh, I want to be taken," what are we talking about? We're talking about being taken away by the flood, by the destruction. Jadi ketika dikatakan seorang yang dibawa, apa yang dimaksud? Ya, seorang yang dilenyapkan, ya. We want to be careful because we're not reading the Bible carefully, so we're not understanding this. Jadi kita harus berhati-hati karena kita tidak membaca Alkitab dengan seksama. You don't want to be taken away by destruction. You don't. Saudara tidak mau untuk dilenyapkan oleh kehancuran, kan? You want to be those who are left. You want to be those who are the leftover, the remnant, the ones who are safe in the ark of the Lord, in the church of the Lord. Saudara mau sebagai orang yang ditinggalkan di dalam bahtera dan diselamatkan. We also see a similar picture in New Jerusalem. When New Jerusalem descends, kita melihat juga gambaran yang sama ketika Yerusalem yang baru itu turun. Those who were left, the righteous, they were safe in New Jerusalem, while fire and brimstone was bringing destruction, taking away the wicked outside of New Jerusalem. Jadi mereka yang selamat itu ditinggalkan di dalam Yerusalem, sementara mereka yang ada di luar Yerusalem mereka binasa. I hope you're understanding this, friends. Saya harap saudara memahami ini. In the days of Lot, it was similar. One group was safe outside, and another group was destroyed in Sodom. Di dalam Lukas 17 hal yang sama terjadi, satu grup ditinggalkan dan mereka selamat, ya, meninggalkan Sodom dan mereka selamat, yang ditinggalkan binasa. The truth of the Bible is, friends, that there are only going to be two classes at the coming of Jesus, one saved and one lost. Kebenarannya adalah hanya ada dua kelompok ketika Yesus datang kedua kali, satu kelompok selamat, satu binasa. The question you want to answer today for yourself, which class will you be in? Pertanyaan yang harus saudara jawab bagi diri saudara sendiri, saudara akan ada di kelompok yang mana? Will you be saved? Will you be lost? Apakah saudara akan selamat atau saudara akan binasa? And it's important to understand, friends, those who are lost will be lost by choice. Penting untuk memahami bahwa yang binasa itu adalah pilihan mereka sendiri untuk binasa. Those who are saved are those who chose to be saved Mereka by yang choice. selamat adalah orang-orang yang memilih untuk selamat. What is going to be your choice? Apa pilihan saudara? What are you choosing today? Apa yang saudara pilih saat ini? Are your decisions for Jesus or against Jesus? Apakah pilihan saudara untuk Yesus atau melawan Yesus? Friends, we've got to make up our minds. Saudara-saudara, kita harus ambil keputusan. Are we going to live for the Lord or are we going to live for the world? Apakah kita mau hidup untuk Tuhan atau untuk dunia? Do you want to be taken away by destruction or do you want to be the remnant with Jesus? Apakah saudara mau dibawa oleh kehancuran atau saudara mau menjadi umat yang sisa bersama Yesus? Now is the time. Now is the day of salvation. Sekaranglah waktunya, sekaranglah hari keselamatan itu. I hope you make a decision for Jesus. Saya berharap saudara mengambil keputusan buat Yesus. If that is you, I'd like you to join me in prayer. If you're able, let us kneel as we pray. Kalau itu keputusan saudara, mari berlutut bersama dengan saya kalau saudara bisa. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord God, you are faithful. Tuhan Allah, Engkau Allah yang setia. Your word is sure, it's true, and it is perfect. Firman-Mu itu benar dan pasti dan sempurna. We thank you, God. We don't have to guess. The word is clear. Terima kasih Tuhan, kami tidak harus menduga-duga karena firman-Mu jelas. We thank you, God. We don't have to be led astray, for we can be led correctly through the guidance of your word. Kami berterima kasih karena kami
tidak harus dilenyapkan, tapi melalui tuntunan roh firman-Mu kami diselamatkan. Thank you, Lord, for working so hard for your people. Terima kasih Tuhan untuk bekerja begitu keras bagi umat-umat-Mu. And we plead, God, that we all may be ready when you come to take us home. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami semua siap ketika Engkau datang membawa kami pulang. Bless my brethren, please, and prepare every heart to be ready for Jesus. Berkati semua saudara-saudara dan tolong agar semuanya siap. Help us to make decisions for you, not against you. Tolong kami untuk membuat keputusan bagi Engkau, bukan melawan Engkau. May your name eternally be praised, Lord God. Semoga nama-Mu ya Tuhan yang dimuliakan selama-lamanya. We praise thee in Jesus' name. Kami memuji, berterima kasih kepada Engkau dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you so much, Brother Ronald Robin, for the message. Dan terima kasih buat Pendeta Roy yang sudah menerjemahkan. Jika ada saudara-saudara yang mau bertanya, bisa di-unmute. Ibu Lili, Ya, Pak John. malam. Tadi saya tutup kamera karena saya lagi makan. Jam 7 saya mesti makan karena dokter bilang mesti makan jam 7, jangan liwat. Dokter John yang bilang. Tadi kan disebut-sebutkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Pengertian saya itu kedatangan Tuhan Yesus hanya 2 kali. Ya. Yaitu yang pertama dia akan jadi firman, kemudian yang kedua dia akan mengadili orang hidup maupun yang mati. Itu intinya. Tapi saya pernah dengar ada seorang bilang bahwa ada yang kedatangan ketiga kali. Nah ini yang jadi pertanyaan saya nih. Dan saya cari di mana? Mungkin Pak Pendeta Roy kali yang bisa menjawab atau Ibu Lili lah. Terserah saya itu. Apa ada nggak kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga kali? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih pertanyaannya Pak John. Oke, terima kasih Om John pertanyaannya. Ada kedatangan Yesus yang ketiga kali. Sudah 1000 tahun. Mari kalau mau dibuka di dalam Wahyu pasal 21. Ya. Wahyu pasal 21 mulai ayat 1 bisa dibaca. 21 ya. Ayat 1 sampai Ya, bisa dibaca sampai ayat yang ke-3 mungkin. ya, baik. Saya baca ya Pak Pendeta ya. Ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, ini sesudah 1000 tahun kalau kita baca di dalam Wahyu 20, Wahyu sebelumnya, sebelum 21, maka kita tahu ini berbicara mengenai 1000 tahun di mana iblis atau setan dirantai. Sementara Wahyu 19 berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Wahyu 19 berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu 20 berbicara mengenai 1000 tahun, dan Wahyu 21 berbicara mengenai kedatangan Yesus yang ketiga kali. Semoga jelas. Ya. Jadi yang kedua kali yaitu yang tadi kan katakan. Tapi yang ketiga kali itu misinya apa nih misinya dia?
Kedatangan ketiga adalah untuk membawa Yerusalem turun ke atas dunia ini dan untuk membinasakan semua orang jahat dan juga termasuk setan, sehingga bumi yang baru ini akan siap untuk menjadi tempat tinggal dari umat-umat Tuhan selama-lamanya. Jadi inilah yang disebut Yerusalem baru. Ya, Ya, oke. Terima kasih Pak Pendeta Roy. Saya jelaskan, saya sudah jelas sekarang. Terima kasih Pak John. Apakah ada pertanyaan lagi? Saudara-saudara, jika ada yang mau bertanya bisa di-unmute langsung atau di chat box. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menutup acara KPA kita pada malam hari ini. Sebelumnya, saya mau menyampaikan pengumuman bagi kita semua. Pada hari Sabat nanti, jam 4 sore, kami dari Jemaat Nyur Melambai akan mengadakan KPA dan akan dibawakan oleh Brother Ronald Robin. Dan pada hari Senin, jam 7 malam di link yang sama, ada KPA yang akan dibawakan oleh Bang Ucok Panggabean, dan pada hari Selasa akan dibawakan oleh, pada hari Rabu, akan dibawakan oleh Brother Ramon Tengkano, dan hari Kamis seperti hari ini juga dibawakan oleh Brother Ronald Robin di link yang sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Malam. Oke. Terima kasih Pak Pendeta, Ibu Lili, dan semua teman-teman yang ada. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.